Cirebon merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini kaya akan sejarah, budaya, dan arsitektur tradisionalnya. Di tengah kota Cirebon yang dipadati dengan bangunan-bangunan bersejarah, setiap sudutnya menceritakan tentang kejayaan dan kehidupan yang beragam. Melalui gerbang Keraton Kasepuhan ini, kita memasuki lorong waktu menuju tempat yang dipenuhi dengan khazanah spiritual, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun pada abad 15 oleh Sunan Gunung Jati. Masjid ini mencerminkan kejayaan masa lalu dan keagungan Islam di Jawa Barat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa telah menjadi saksi bisu akan berbagai peristiwa sejarah dan perkembangan spiritual di kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dibangun dikarenakan masjid sebelumnya, tempat sholat sebelumnya kurang representatif, kurang memadai untuk bisa menampung jumlah jamaah yang semakin banyak. Jadi sebelum masjid ini dibangun sudah ada tajuk namanya tajuk penjagrahan. Lokasinya dan bentuknya lebih kecil, lebih dekat dengan keraton. Nah, karena banyaknya umat Islam saat itu, yang orang-orang yang memeluk agama Islam, akhirnya masjid itu tidak bisa menampung jumlah jamaah yang cukup banyak. Akhirnya oleh istri Sunan Gunung Jati, yaitu Ratu Nyimas Pakungwati, diusulkan untuk dibuatkan masjid yang lebih besar, lebih representatif untuk bisa menampung jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Maka oleh Sunan Gunung Jati selaku suaminya disampaikan ide dari istrinya itu ke Dewan Sembilan Wali. Nah, kemudian disetujui, akhirnya dibangunlah Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Awalnya nama masjid ini bukan Sang Cipta Rasa. Masjid ini dikasih nama, diberi nama sesuai dengan nama keratonnya, Keraton Pesanggerahan Pakungwati. Jadi masjid ini dulu namanya itu Masjid Agung Pakungwati. Nah, hanya seiring berjalannya waktu banyak sekali ajaran-ajaran thorikoh di tanah Cirebon. Banyak penganut-penganut tasawuf di sini yang begitu cinta terhadap Tuhannya, sehingga begitu masuk ke dalam masjid ini dia merasakan cintanya begitu tinggi terhadap Tuhannya, sehingga terbentuklah nama Sang Cipta Rasa dari orang-orang yang memang mengagumi Allah, mengagumi kebesaran Allah dan mencintai Allah dengan rasa yang luar biasa. Muncullah nama Sang Cipta Rasa. Dengan keindahan arsitektur yang memesona, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kekuatan spiritual untuk masyarakat sekitar. Jadi masjid ini merupakan masjid perpaduan budaya. Di sini masjid ini mengadopsi budaya dari Islam, budaya dari Jawa, juga Hindu dan Buddha. Di sini dimunculkan seperti contoh di dalam ruangan masjid ini. Justru masjid yang notabene milik umat Islam, tetapi ciri khas Islamnya tidak ditonjolkan. Justru malah simbol-simbol yang identik dengan agama lain dimunculkan. Seperti contoh di mihrab. Di mihrab itu banyak sekali ornamen-ornamen yang identik dengan agama lain. Seperti ada lambang matahari bersinar, itu katanya merupakan simbol atau lambang dari kerajaan Majapahit yang beragama Hindu.
Kemudian ada juga gambar bentuk bunga teratai yang identik dengan agama Buddha. Jadi di situ sendiri tidak dimunculkan simbol Islamnya. Biasanya kalau masjid itu identik dengan adanya tulisan-tulisan kaligrafi atau apa namanya khot gitu kan. Tetapi di sini tidak ada, malah yang dimunculkan simbol-simbol yang identik dengan agama lain seperti itu. Pintu yang kecil itu melambangkan bahwa ketika seorang manusia ingin menghadap Sang Pencipta, menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus bertawadu, harus merasa merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, tidak mau menundukkan badan, pasti tidak akan bisa masuk ke pintu itu, kecuali anak-anak ya. Kalau anak-anak sih ya. Jadi di situ diajarkan, dibiasakan setiap hari oleh para wali bahwa ketika kita akan masuk ke dalam masjid harus menunduk, harus menghormat. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, ketika kita masuk ke dalam masjid, jangan lupa untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, artinya sholat menghormati masjid, seperti itu. Di tengah ruang yang didominasi oleh ketenangan dan kedamaian, masjid ini menjadi tempat bagi para jamaah untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Ya, jadi mihrab yang seperti tadi digambarkan adalah tempat memimpin sholat atau tempat imam memimpin sholat, tempat memang yang diperuntukkan untuk pemimpinnya umat Islam memimpin sholat. Jadi mihrab itu sendiri adalah tempat istimewa para pemimpinnya umat Islam, di situ ditempatkan untuk memimpin sholat. Jadi satu sisi yang namanya kita dengan pemimpin itu memberikan penghormatan yang luar biasa, di sisi lain pemimpin pun merasa istilahnya bisa mengayomi masyarakatnya. Dengan keindahan arsitektur yang memesona, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi simbol kekuatan spiritual untuk masyarakat sekitar. Jadi banyak sekali filosofi-filosofi yang memang disematkan di bentuk-bentuk bangunan masjid ini. Jadi desain bangunan ini tidak hanya sekedar dibangun, tidak hanya sekedar dibuat, tapi juga mengandung makna-makna tersendiri. Sebagaimana contohnya pintu tadi, pintu yang dibuat kecil adalah sebuah bentuk penggambaran bahwa manusia ketika harus menghadap Sang Pencipta, ketika akan menghadap Sang Pencipta harus merendahkan diri, tidak boleh ada sikap sombong. Kemudian juga ada lagi di sini ada tiang-tiang yang menjadi simbol dari ada 30 tiang nih di dalam ruangan masjid ini, merupakan simbol dari jumlah hari dalam satu bulan. Dan di sini ada 12 tiang yang menjadi tiang utama. 12 juga merupakan simbol dari jumlah bulan dalam satu tahun. Nah, masing-masing tiang utama ini tingginya 17 meter, dan itu simbol dari jumlah rakaat dalam satu hari. Kewajiban kita 17 rakaat. Nah, 30 juga merupakan simbol yang identik dengan jumlah juz dalam Al-Quran. Kemudian 12 juga identik dengan jumlah huruf la ilaha illallah. Jadi pesan utamanya apa dari masjid yang dibangun oleh para wali ini? Ya, dari tiang ini saja bisa diberikan gambaran. Kesimpulannya, jadi masjid sebagaimana fungsinya sebagai tempat ibadah, para wali itu menyampaikan pesan yang cukup dalam sekali dari 30 tiang ini, bahwa yang namanya umat Islam itu jangan lupa yang namanya 17 rakaat dalam satu hari, satu bulan, satu tahun.
Jangan lupa 17 rakaat. Ditambah apa? Baca Qur'annya 30 juz kalau bisa sehari. Sholat 5 waktu, baca Quran. Satu lagi, zikirnya yang 12 ini nih, zikir la ilaha illallah. Jumlah huruf la ilaha illallah itu kalau dipilah-pilah ada 12 huruf. Jadi pesannya Pak Wali itu dalam sekali. Yang pertama, jangan tinggal sholat 5 waktu, baca Quran, kemudian zikirnya la ilaha illallah. Karena kata Rasulullahnya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ketahuilah oleh kalian semua, yaitu la ilaha illallah. Adzan pitu atau adzan dengan 7 orang muadzin. Pitu itu bahasa Jawa ya, bahasa artinya 7. Jadi adzan pitu, adzan yang dikumandangkan oleh 7 orang muadzin. Bermula adzan ini dilakukan setiap sholat 5 waktu. Kenapa dibuat dengan 7 orang muadzin? Karena memang saat itu ada satu kejadian luar biasa. Ada satu wabah yang melanda kota Cirebon saat itu. Banyak sekali masyarakat, terutama umat Islam, yang terkena wabah penyakit itu, yang sampai akhirnya ketika masuk waktu sholat berjamaah, ketika muadzin mengumandangkan adzan, ternyata sang muadzin ini pun terkena serangan wabah tadi, sakit, tidak bisa melanjutkan adzan. Akhirnya digantilah oleh muadzin lain karena sudah masuk waktu sholat. Begitu diganti oleh muadzin lain, ternyata kondisinya sama, muadzin yang pengganti pun sakit, tidak bisa melanjutkan adzan. Terus begitu sampai beberapa kali. Malah konon katanya santri yang menjadi muadzin pertama itu sampai meninggal. Nah, akhirnya melihat kondisi yang tidak biasa ini, para wali memohon petunjuk sama Allah, bermunajat. Didapatlah petunjuk itu supaya adzannya itu tidak sendiri. Nah, ketika mereka mendapatkan petunjuk adzannya tidak sendiri, para wali mencoba melakukan adzan dengan 2 orang muadzin. Ditunjuklah santri 2 orang untuk melakukan adzan. Ternyata 2 orang muadzin ini tidak bisa melanjutkan adzan juga, terkena serangan wabah yang melanda di Cirebon. Akhirnya 2 orang ini diganti, ditambah menjadi 3 orang. Begitu 3 orang ternyata sama kondisinya. Ditambah lagi 4 orang, 5 orang, 6 orang, semua sama, sakit, tidak bisa melanjutkan adzan. Akhirnya ditambahlah menjadi 7 orang muadzin. Dan ketika 7 orang muadzin ini dicoba untuk mengumandangkan adzan, ternyata 7 orang muadzin ini alhamdulillah bisa adzan dan menyelesaikan sampai dengan selesai. Begitu selesai adzan, dari atap masjid di sini ada satu suara ledakan yang cukup dahsyat. Ternyata sumbernya itu dari wabah yang melanda di tanah Cirebon, yang ternyata wabah itu adalah wabah buatan yang dibuat oleh salah satu tokoh non-muslim yang tidak suka dengan ramainya masjid, tidak suka dengan banyaknya jemaahnya yang masuk Islam. Tokoh itu bernama Menjangan Wulung. Dan semenjak kejadian meledaknya atap masjid di sini, hilanglah kekuatan wabah yang memang menyerang di wilayah Cirebon. Semenjak itu hilang sudah kekuatan ilmu hitamnya, dan setiap sholat 5 waktu tetap adanya dengan menggunakan 7 orang muadzin, karena masih ada kekhawatiran serangan-serangan susulan dari orang-orang di luar Islam. Nah, ketika kondisi mulai kondusif, sudah mulai aman, dimusyawarahkan kembali apakah yang adzan 7 orang ini akan terus seterusnya dengan 7 orang muadzin atau kembali dengan 1 orang muadzin. Hasil musyawarah menyimpulkan bahwa sepakat bahwa untuk sholat 5 waktu tetap menggunakan 1 orang muadzin. Nah, yang adzan 7-nya gimana? Adzan 7-nya ini tidak dihilangkan sama sekali, tetapi dialihkan ke sholat Jumat. Nah, sampai sekarang pun sholat Jumat tetap menggunakan 7 orang muadzin. Supaya apa? Supaya mengenang sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah Cirebon, seperti itu. Lantangnya azan yang dikumandangkan 7 muazin mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan duniawi
dan meresapi keagungan Sang Pencipta. Ya pastinya, jadi pastinya ada. Di sini itu sistem kepengurusan masjid ini adalah turun-temurun. Jadi kalau orang tuanya di sini, nanti kedepannya anaknya atau cucunya pasti akan menggantikan. Nah, selama proses orang tuanya masih aktif di sini, anak-anaknya itu dipantau, dilihat kesehariannya, kemampuannya, aktivitas di masjidnya, kemampuan masalah baca tulis Qur'annya. Jadi dilihat, sudah ada pemantauan sejak dini. Jadi ketika kondisi orang tuanya sudah tidak bisa aktif kembali di masjid, anaknya atau cucunya bisa menggantikan orang tuanya. Jadi sudah dilakukan seleksi dari awal. Ya, jadi ketika membangun sebuah bangunan, kebiasaan orang dulu itu sebelum membuat bangunan atau membuat rumah, biasanya membuat sumur dulu, karena sumur itu diperlukan untuk berbagai keperluan airnya, apakah untuk minum, apakah untuk mengolah bahan untuk bangunannya, seperti itu. Jadi sama di masjid ini pun seperti itu. Sebelum masjid ini dibangun, sumur itu sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi sumur itu lebih tua daripada masjidnya, hanya mungkin selangnya tidak begitu lama. Jadi sumur aslinya bernama Sumur Jalatunda katanya, yang ternyata airnya itu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Makanya banyak orang yang menceritakan, orang yang akhirnya hajatnya terkabul dengan perantara air tadi, mereka cerita dari mulut ke mulut bahwa air ini memiliki khasiat A, B, C, D, F, G. Padahal kami sendiri pengurus tidak pernah berpromosi bahwa air ini memiliki khasiat yang seperti tadi. Tapi karena mereka yang merasakan sendiri, akhirnya mereka yang cerita dari mulut ke mulut seperti itu. Di sebelah selatan masjid ada memang beberapa makam. Itu konon katanya merupakan makam dari para imam dan khotib di sini dahulu. Ya, wallahu alam namanya siapa-siapa, karena memang tidak ada data khusus mengenai makam yang ada di samping masjid. Dan di belakang masjid pun berdempetan dengan masjid ada satu petilasan dari wallahu alam itu memang apakah makam asli atau petilasan, cuma banyak yang menyampaikan di situ adalah petilasan dari mbahku pertama, Ki Gede Alang-Alang. Beliau adalah salah satu pendiri kota Cirebon. Banyak yang menjadi keunikan dari masjid ini. Salah satunya adalah bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya tidak seperti masjid-masjid pada umumnya di Indonesia, karena masjid ini tidak memiliki kubah yang identik. Biasanya masjid-masjid di tanah air itu ada kubahnya, ada menaranya, atau salah satunya atau keduanya ada gitu kan. Masjid ini tidak. Masjid ini bentuknya seperti pendopo Jawa. Jadi kalau orang yang belum tahu melihat dari luar tidak nampak seperti masjid, mungkin dikira bangunan kantor bupati atau karisidenan mungkin ya. Jadi bentuk bangunannya tidak seperti masjid, kemudian namanya juga tidak menggunakan bahasa Arab, Sang Cipta Rasa, atau dulu juga namanya pakai nama Masjid Agung Pakungwati. Kemudian di ruangan masjid ini sendiri tidak ada satupun ornamen yang menjadi ciri khas Islam.
hanya masjid itu sendiri yang menjadi ciri khas bahwa ini bangunan Islam, masjid. Di dalamnya justru tidak ada tulisan kaligrafi, gambar orang berdoa atau tulisan doa-doa, tidak ada. Nah, kemudian di masjid ini juga ada yang namanya tiang tatal. Salah satu tiangnya terbuat dari potongan-potongan kayu, makanya dinamakan tiang tatal. Tatal itu artinya potongan-potongan kayu. Potongan-potongan kayu dirangkai sedemikian rupa menjadi satu tiang yang utuh. Jadi yang tadinya kayu itu kecil-kecil berserakan tidak ada fungsinya, kemudian oleh Sunan Kalijaga dirakit sedemikian rupa sehingga membentuk satu tiang yang utuh, yang fungsinya ternyata bisa sama dengan satu tiang yang utuh, seperti itu.